Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwata iman ahli Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang dan diiringi dengan kesehatan serta umur yang panjang diiringi dengan kesehatan itu dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan ibadah Jumat. Hadirin ahli Jumat, manusia mau tidak mau itu akan dibebanan oleh penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit itu merupakan ujian bagi manusia. Maka manusia akan mengalami dua penyakit, penyakit lahir dan penyakit batin. Penyakit lahir kayak ning diabetes, gula darah tinggi, dan lain sebagainya. Yang merasakan kita sendiri yang mempunyai penyakit itu. Orang lain tidak akan merasakan. Maka cara untuk mengobatinya itu sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sabar. Karena itu musibah. Kalau kita sabar, maka innallaha, sesungguhnya Allah itu ma'as-sabirin, akan mengiringi orang-orang yang sabar. Yang kedua, selain sabar itu adalah ikhtiar, tawakal, dengan cara melangkahkan kaki. Kita harus berobat, mungkin berobat ke dokter atau ke menteri dan lain sebagainya. Dengan diiringi oleh kesabaran itu, maka kita tidak akan melakukan hal yang di luar aturan Allah dan Rasulnya. Untuk orang yang mempunyai penyakit lahir dengan kesabaran, maka kata Rasulullah SAW, itu akan jadi penghapus bagi dosanya dengan syarat sabar dan ikhtiar. Yang paling membahayakan manusia diciptakan oleh Allah akan diberi penyakit itu penyakit batin. Penyakit batin, orang lain yang merasakan, kita tidak merasakan punya penyakit. Emang banyak. Di antara penyakit batin itu, selain penyakit hasud, penyakit al-ghadab, suka marah, ada lagi penyakit yang paling membahayakan. Maka tidak sedikit orang yang sudah terjerumus oleh penyakit itu. Namanya penyakit al-kibru. Penyakit al-kibru kalau bahasa kita itu penyakit sombong. Maka penyakit sombong itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dinamakan penyakit sombong, al-kibru batul haq wa gomtunas. Penyakit takabur itu meninggalkan hak yang oleh Allah perintahkan, dia tidak melaksanakan, wa gomtunas, dan dia merasa benci kepada manusia. Selain meninggalkan hak dan kewajiban dari Allah, maka dia merasa benci dan jijik. Maka balasan bagi orang seperti itu bukan nanti di akhirat,
di alam dunia pun dia akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang pertama melaksanakan mempunyai penyakit al-kibru itu iblis. Di waktu iblis diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sujud kepada Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu ila iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah memerintahkan sujud kepada Adam, kepada malaikat supaya sujud ke Adam, artinya menghormat. Semua malaikat melaksanakan penghormatan atau sujud itu. Kata Allah kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Aba wastakbar. Dia membangkang, dia takabur. Termasuk iblis itu makhluk yang kufur kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada iblis, "Ma mana'aka alla tasjud?" Kenapa kalian tidak mau bersujud? Apa penyebab kalian tidak mau sujud? Maka iblis menjawab, "Aku khalaqtani min nar." Aku diciptakan olehmu dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Jadi saya tidak mau bersujud kepada makhluk yang lebih rendah. Anggapan iblis itu Adam lebih rendah karena diciptakan dari bumi. Nah, maka kalau ada di kalangan kita manusia yang sombong dengan keturunan, karena saya keturunan Menak, karena saya turunan pangkat, saya turunan ustadz, saya turunan ajengan dan lain sebagainya, itu kare pancakaki dengan iblis. Cool. Membanggakan diri pribadi, keturunan ini, iblis pun sama seperti itu. Maka Allah mengusirnya dari surga. Fakhruj minha, keluarlah dari surga. Iblis dikeluarkan dari surga, maka akan ditempatkan kelak di neraka. Khalidina fiha, dia akan langgeng di neraka. Karena apa? Kesombongan, sombong karena keturunan. Yang kedua, sombong di alatan jabatan. Itu Fir'aun. Fir'aun Ramses II, Fir'aun Nabi Musa. Dia sombong punya jabatan, jadi raja. Bahkan yang paling lama 400 tahun dia menjadi raja. Sombong dengan kepangkatan, maka akhirnya dia dikaramkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Nil itu. Alatan kesombongan. Kalau manusia sombong dengan jabatan, dengan pangkat, maka tinggal pancakaki kepada Fir'aun. Iwataiman. Ada juga orang yang bersombong dengan harta benda yang melimpah. Siapa? Itu Qarun. Qarun itu manusia yang terkaya sadunia dibanding dengan nabi yang lain. Nabi pun tidak sekaya seperti Fir'aun, tapi Fir'aun sombongnya orang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Qasas ayat yang ke-76, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabago alaihim wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latana bil usbah ulil quwah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iwata iman ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qarun diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang paling kaya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaum Nabi Musa.
Si Korun itu kaum Nabi Musa. Sepakat para mufassirin mengatakan bahwa Korun dengan Nabi Musa itu adalah sepupu, masih saudara. Tapi Korun pabago alaihim, sombong kepada rakyat-rakyatnya, kepada kawan-kawannya, luar biasa. Sementara Korun wa atainahu minal kunuz, Allah memberikan kekayaan yang sangat banyak. Ku Allah diungkapkan kebanyakan harta Korun, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan Korun punya kebun sekian, punya sapi, punya unta sekian, tidak. Tapi Allah mengatakan mafatihahu latanu bil usbah ulil quwah. Yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kunci-kunci gudang kekayaan Korun itu tidak bisa diangkat oleh sekelompok orang yang punya kekuatan. Kunci-kunci gudang itu, satu gudang, satu kunci, satu gudang, satu kunci. Maka disimpan di satu box, maka box itu diangkat, tidak akan terangkat sekelompok orang yang punya kekuatan. Yang pertama, kunci-kunci itu bukan dari besi, tapi kunci-kunci itu dari kulit hewan. Ada yang dari kulit kambing, ada yang kulit kerbau, ada kulit sapi, konta jeung sejapana. Bisa terbayang kalau dari besi bisa kita mengerti emang berat. Kalau dari kulit itu saking banyaknya, maka sekelompok orang yang punya kekuatan tidak bisa mengangkat kunci itu. Para mufassirin mengatakan yang dinamakan ulil quwah itu orang yang mempunyai kekuatan tenaga yang rohaka itu 60 orang. Ada yang mengatakan 40 orang. Ada yang mengatakan yang paling sedikit itu 12 orang. Kalau 12 orang yang mempunyai tenaga per orangnya bisa mengangkat misal 5 kintal. Nah, sekelompok itu 12 orang. Maka ini kunci-kunci Korun itu tidak akan keangkat, bisa terbayang. Itulah kekayaan Korun, sombongnya luar biasa. Maka kaum Korun di waktu itu mengatakan bahwa itu qala lahu, kaumnya mengatakan, Fir'aun kamu jangan sombong, karena Allah tidak suka kepada orang yang sombong. Diberi nasihat, Korun tidak menerima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bukan nanti di akhirat, di alam dunia pun dia jungkel balikan, dihancurkan di alam dunia. Maka bumi yang di atas menjadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas, termasuk Korun, keluarga Korun, sahabat-sahabat Korun, dan harta kekayaan Korun itu ambles. Korun di mana? Di Mesir waktu itu. Iwat iman. Maka kita harus berpikir, kalau ada orang yang mengatakan saya mencari harta Korun ke Gunung Padang, mengerti otak enggak? Ada orang yang mengatakan mencari harta Korun ke Gunung Padang, ke Gunung Wayang. Padahal harta Korun itu diambleskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di Mesir. Jadi kalau ada orang mau mencari harta Korun, dia ke Mesir bisa ngerti. Tapi kalau mencari harta Korun ke Gunung Wayang, itu uteknya perlu dicuci, karena udah tidak normal lagi. Itu saking banyaknya harta Korun, sampai nyebar ke Indonesia mengatakan harta Korun, harta Korun, harta Korun. Tetapi harta Korun yang diamlaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah di Mesir waktu itu. Alatan apa? Alatan kesombongan, takabur, al-kibru. Maka balasan untuk orang seperti itu, jangankan nanti di akhirat masuk neraka kekal, di dunia pun dia akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesombongan itu. Iwat iman,
Itulah bahayanya penyakit al-kibru atau penyakit hati. Cara mengobatinya memang sulit karena kita tidak merasakan dia sombong. Itu memang sulit. Dan untuk sementara lah mungkin cara mengobatinya, seringlah datang ke masjid, dia mendengarkan ceramah-ceramah, pengajian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu lah penyakit itu bisa hilang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mempunyai penyakit yang itu. Kalau kita mempunyai penyakit lahir yang tadilah dikatakan, itulah sabar sambil ikhtiar, dan jangan punya harapan, dan jangan ketakutan orang yang sakit akan mati. Tidak. Orang yang sakit kembangnya, bunganya itu adalah hidup sehat. Orang yang sehat pasti sakit, tapi orang yang hidup pasti mati. Catatan, orang yang sakit tidak akan mati kalau belum waktunya, karena malaikat Ijrail tidak akan nyabut nyawa yang sakit, tetapi malaikat Ijrail akan mencabut nyawa yang hidup. Itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa tersimak, bisa diamalkan, bisa introspeksi diri apakah kita mempunyai penyakit al-kibru, penyakit hati. Tanyakanlah sama istri, sama anak atau tetangga kalau bisa, saya punya penyakit ini. Emang sulit penyakit itu karena orang lain yang mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.